Shalom, selamat malam dan selamat Natal bagi kita semua. Pada malam hari ini, kita akan merayakan Natal yang dibawakan oleh remaja yang berisikan tema bermegah di dalam Tuhan, yang tertulis di dalam Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Kita bacakan dengan secara bergantian. Kami bacakan pertama. Doa memohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kamu kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kamu rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita, kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Raja ini seringkali dikaitkan dengan dinasti Daud. Munculnya Mazmur Raja dimulai pada masa Daud, bukan sekedar seorang raja atau prajurit. Dia juga seorang pemazmur, seorang pemusik dan penyair. Daud juga turut serta mengatur formasi para penyanyi di rumah Tuhan. Mazmur 20 merupakan contoh mazmur yang dipakai dalam liturgi ibadah. Sebelum seorang raja dan pasukannya maju ke medan perang, peperangannya adalah hal yang umum di dalam kehidupan bangsa-bangsa kuno yang termasuk dalam bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang pastinya bahwa Mazmur 20 ini adalah permintaan doa syafaat bangsa Israel untuk memohon berbagai berkat dan campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan umat Israel. Pada ayat 1 dan ayat 6 tidak ada jelas disebutkan apakah doa syafaat ini dinaikkan di tempat kudus, yakni di Sion atau tempat yang lain, atau seperti misalnya di medan pertempuran. Tetapi doa ini bertujuan untuk meminta kepenuhan perlindungan Tuhan. Dalam doa syafaat seruan ini dipercayai bahwa yang pertama, segala bentuk dan wujud kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan manusia adalah milik sendiri. Yang kedua, semua kerinduan manusia tidak mendapatkan kejayaan, kesuksesan adalah datang dari Allah dan lahir karena Allah mau menerima kurban yang dipersembahkan oleh manusia itu kepada Allah sendiri. Yang ketiga, maka pada ayat yang dituliskan kemudian di ayat 7, setelah raja atau imam berdoa mewakili umat, maka biasanya ada seorang, entah itu imam, orang Lewi, atau nabi yang akan diurapi Tuhan, bahwa Tuhan akan datang menjawabnya dari surga dengan kemenangan, gemilang oleh tangan kanan Tuhan. Pada ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 sampai ke-10 dilihat yang ada yang harus kita perhatikan dalam 3 hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, sindiran kepada musuh.
Sebaliknya, orang yang senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, bangun berdiri dan tetap tegak di dalam Tuhan, maka orang yang mengandalkan Tuhan itu akan selalu tidak pernah diizinkan oleh Tuhan berjuang sendiri. Tuhan tidak akan mengizinkan akan mati konyol. Manusia tidak akan pernah Tuhan berikan sampai jatuh tergeletak di luar kemampuannya. Tuhan pasti tolong. Apapun yang direncanakan manusia, Tuhan pasti akan bekerja sama dan turut campur tangan dalam setiap kehidupannya. Yang ketiga itu setelah orang-orang Israel menyadari kekuatan dan kegemilangan kuasa Allah, pada akhirnya mereka ikut dalam ibadah itu. Sekarang secara bersama-sama bersepakat menaikkan permohonan dan permintaan kepada Tuhan agar kiranya memberikan dua hal, yaitu yang pertama, memberikan kemenangan kepada sang raja. Karena kemenangan sang raja adalah juga menjadi kemenangan rakyatnya sendiri, yaitu orang Israel. Yang kedua, menjawab doa dan seruan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita bermegah di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Jika kita mempunyai sebuah kehormatan, itu bukan karena pikiran sendiri, itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidaklah apa-apa. Tanpa bantuan Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri, melangkah sendiri. Tapi karena adalah Tuhan yang selalu menjaga kita, menolong kita, menopang kita dalam setiap saat, maka kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bermegah di dalam Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan itu menjadi fokus utama dari perilaku kehidupan kita, dari pribadi kehidupan kita. Kita harus tetap berfokus ke dalam Tuhan, bermegah di dalam Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan itu menjadi yang lebih utama di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan pikiran sendiri, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Tetaplah berfokus kepada Tuhan, tetap berfokus kepada penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu adalah sungguh luar biasa bagi kehidupan kita sehari-hari. Dari semua karya yang kita hasilkan, supaya nama Tuhanlah yang menjadi sentral dan segala-segalanya yang kuasa. Yang kedua, hadapilah segala musuh bersama Tuhan di dalam doa. Jika kamu mempunyai seorang musuh, jangan engkau menjelek-jelekan dia, tetapi doakanlah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan, mari Tuhan bantu saya untuk tetap berdamai dengan dia. Mari Tuhan, tolong saya untuk tetap memaafkan dia. Kita harus tetap memohon ampun kepada Tuhan. Jangan membiarkan pikiran kita, dendam kita, sakit hati kita mengikat kita di dalam dosa, sehingga kita selalu berputar-putar di dunia, tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Nah, oleh karena itu, kita itu tidak bisa mengandalkan pikiran sendiri. Tanpa Yesus, kita bukanlah apa-apa. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling menolong, saling memberi. Jika kita tidak memiliki, misalnya teman kita tidak mempunyai apa, tidak ada yang dimiliki. Misalnya teman kita tidak mempunyai baju, kita mempunyai baju dua. Nah, jika teman kita membutuhkan itu, mari kita berikan kepada mereka. Kita berikan kepada dia, kepada mereka yang membutuhkannya. Itu artinya kita menolong mereka, mengasihi mereka. Jangan di saat ada orang kita memberikan tumpangan tangan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka orang-orang memuji kita. Jangan.
Nah, saudara-saudari, kita di sini diajarkan yang artinya bermegah di dalam Tuhan. Nah, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita tetaplah mengandalkan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Mereka tidak mau mengenal Tuhan. Mereka ingin mengandalkan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita pelajari dalam sebuah firman Tuhan ini, ada dua hal, yaitu di saat menghadapi berbagai musuh itu, mereka mencari Tuhan lewat dalam doa dan ibadah. Nah, kita juga, jika kita mengalami sebuah masalah, tantangan, rintangan, dan cobaan ujian, kita harus berdoa kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan komunikasi kepada Tuhan, di mana kita, Tuhan selalu menopang kita, Tuhan selalu membimbing kita. Jika kita mengandalkan pikiran kita sendiri, maka Tuhan akan marah, murka, seperti kepada bangsa Israel. Tuhan murka kepada mereka, yang memberikan mereka ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh dalam sepanjang perjalanan. Mereka menduakan Tuhan, sehingga Tuhan murka terhadap mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketidakadilan, rasa takut ataupun panik, mereka memanjatkan doa dan ibadah yang sungguh-sungguh, karena mereka percaya kuasa Tuhan itu melampaui kehebatan musuhnya. Nah, di saat mereka sudah lemah, tidak mampu lagi berbuat apa-apa, maka mereka mengalah. Mereka mencari Tuhan kembali. Mereka itu mencari-cari kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan. Maka, jika kamu diperhadapkan dengan rasa takut, galau, dan rasa khawatir, panjatkanlah doa dan ibadah yang khusus dan sungguh-sungguh. Percayalah kuasa Tuhan yang melampaui segala musuh-musuh itu. Redamlah perasaan itu dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Ada amin, saudara-saudari? Kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, pada hari ini firman-Mu sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu ini menjadi berguna dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami semakin mengerti arti firman Tuhan yang saling mengasihi, saling menolong bagi kami sesama manusia. Tuhan Yesus, sebentar lagi ke Bapa kami akan melanjutkan perayaan Natal kami ini. Biarlah Tuhan yang memberkati perayaan Natal kami ini hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami bersatu dan berdamai berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Terpuji nama-Mu sekarang, di sekal sampai selama-lamanya. Amin.